sini saya akan menjelaskan tentang teori Ausubel. Teori Ausubel dicetuskan oleh David Paul Ausubel. Teori ini tidak memiliki tanggal penemuan yang pasti. Namun, teori Ausubel dipublikasikan tentang pembelajaran bermakna terjadi pada tahun 1960. David Paul Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di Brooklyn, New York. Beliau merupakan seorang ahli psikologi kognitif yang mengembangkan teori psikologi kognitif. Ada yang tahu nggak nih apa itu teori Ausubel? Ya, benar. Teori Ausubel biasa dikenal dengan meaningful learning, yang berarti proses belajar bermakna yang menitikberatkan pada relevansi pelajaran dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa tersebut, atau juga bisa dengan proses pembelajaran yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada teori Ausubel. Teori ini menekankan pentingnya belajar bermakna, di mana siswa itu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang memang sudah dimiliki olehnya. Ini membantu mereka memahami konsep dengan lebih dalam dan berkelanjutan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya seperti ada tujuan, yaitu membantu siswa mempersiapkan pikiran mereka dan memahami informasi baru dengan lebih baik. Selanjutnya ada cara, yaitu guru memberikan rangkuman atau ikhtisar konsep yang akan dipelajari sebelum materi inti. Nah, yang terakhir itu ada contoh untuk memahami tentang topik yang akan dipelajari, mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan mempersiapkan siswa untuk menerima konsep baru dengan lebih mudah. Selanjutnya itu aplikasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu ada ceramah, yaitu guru dapat menggunakan ceramah untuk menyampaikan konsep-konsep matematika dengan jelas dan struktur. Penting untuk mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Selanjutnya itu ada dengan diskusi. Diskusi kelas dapat membantu siswa untuk berinteraksi, berbagi ide, dan memperkuat pemahaman mereka. Guru juga dapat memandu diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis. Nah, selanjutnya itu ada dengan tugas, yaitu tugas yang diberikan kepada siswa untuk dirancang sehingga membantu mereka mengaplikasikan konsep matematika dalam berbagai konteks. Tugas dapat berupa soal, latihan, proyek, ataupun presentasi. Nah, dari penjelasan tadi berkesimpulan bahwa teori Ausubel memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran matematika. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini, guru dapat membantu siswa memahami konsep lebih mudah dan berkelanjutan. Terima kasih. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk lebih memahami materi pelajaran yang lebih mirip dari sebelumnya. Yang ketiga, ada informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah siswa belajar dari materi yang mirip walaupun telah terjadi lupa dari materi sebelumnya. Kelemahan dari teori Ausubel ini, yang pertama itu informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain sudah diketahui, maka hasil dari proses pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan. Nah, dan tidak akan bermakna sama sekali bagi mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah atau biografi dari teori Gagner. Robert Mills Gagner 1916 sampai 2002 adalah seorang psikolog pendidikan asal Amerika yang terkenal dengan teorinya tentang pembelajaran dan desain instruksional.
Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi dari Brown University pada tahun 1940 dan kemudian bekerja di berbagai institusi akademik serta militer untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Gagner mengembangkan teorinya tentang kondisi pembelajaran yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui serangkaian tahapan yang dipengaruhi oleh faktor internal, kognitif, dan eksternal lingkungan. Selanjutnya yaitu pengertian teori Gagner. Teori Gagner merupakan teori dari pembelajaran yang menyeruti proses belajar sebagai tahapan sistematis dengan mempertimbangkan faktor internal kognitif dan faktor eksternal lingkungan. Gagner merumuskan 9 peristiwa pembelajaran yang serangkaian langkah yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami, mengingat, dan mengaplikasikan pengetahuan secara optimal. Teori ini banyak diterapkan dalam perancangan pembelajaran baik di lingkungan pendidikan maupun pendidikan formal serta pelatihan profesional. Selanjutnya ada langkah-langkah teori pembelajaran Gagner dalam pembelajaran matematika. Nah, langkah yang pertama ini bisa menarik perhatian. Nah, gunakan masalah nyata atau kehidupan sehari-hari seperti memberi teka-teki atau permainan matematika untuk menarik minat siswa. Nah, contohnya ini bisa menunjukkan sebuah pola angka unik atau ilusi dari matematika. Nah, selanjutnya bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini dijelaskan apa yang akan dipelajari dan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya, misal hari ini kita akan belajar persamaan linier. Nah, yang berguna untuk menghitung sebuah hitungan. Nah, yaitu memunculkan kinerja siswa. Nah, di sini berikanlah latihan soal atau tantangan yang memungkinkan siswa ini bisa menerapkan konsep. Nah, contohnya ini siswa mencoba menyelesaikan soal sendiri. Nah, setelah melihat contoh yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya memberikan umpan balik. Nah, di sini guru memberikan koreksi dan penjelasan atas kesalahan siswa. Nah, contohnya jika siswa salah dalam menghitung, guru menunjukkan di mana kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, langkah selanjutnya menilai kinerja. Nah, di sini guru mengevaluasi pemahaman siswa melalui tes atau proyek. Nah, contohnya melalui ujian singkat atau kuis matematika untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materinya. Nah, yang terakhir ini meningkatkan retensi dan transfer. Nah, di sini terapkanlah konsep ke situasi dunia nyata atau pelajaran lanjutan. Nah, contohnya ini siswa diminta untuk menghitung anggaran belanja rumah atau menghitung luas tanah dalam suatu proyek. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan teori Gagner dengan matematika. Teori Gagner itu intinya ngebahas tentang tahapan belajar dan kondisi yang dibutuhkan supaya pembelajaran efektif. Dalam pembelajaran matematika, teori ini bisa dibuat nyusun untuk urutan pembelajaran biar siswa lebih gampang ngerti konsep matematika yang lebih kompleks. Jadi, teori Gagner ini bantu guru buat nyusun pembelajaran matematika. Jadi, teori Gagner ini membantu guru buat nyusun pembelajaran matematika secara bertahap, mulai dari konsep yang mudah ke yang lebih sulit, supaya siswa lebih paham materi secara bertahap dan terstruktur. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori Gagner. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kelebihan. Yang pertama, membantu guru menyusun materi secara terstruktur dan bertahap. Yang kedua, ada cocoknya buat pelajaran yang butuh proses berpikir logis kayak matematika. Yang ketiga, bikin siswa lebih gampang ngerti karena materi yang disusun dari yang paling dasar ke yang paling lebih kompleks. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik yang bikin siswa tahu progres belajarnya. Jadi, urutan pembelajaran jelas dan terstruktur, bikin siswa paham proses penjumlahan pecahan dengan baik, dan ada bimbingan dan umpan balik yang bikin siswa tahu di mana letak kesalahan dan bisa diperbaiki. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari belajar teori Gagner. Kekurangan yang pertama yaitu prosesnya jadi terasa kaku karena harus mengikuti tahapan yang terstruktur. Yang kedua, kurang cocok buat pelajaran yang butuh kreativitas karena fokusnya pada urutan pembelajaran.
Yang ketiga bisa bikin siswa jadi kurang bebas buat eksplorasi karena materi dibatasi sama-sama tahapan-tahapan tertentu. Jadi, karena pembelajaran mengikuti tahapan terstruktur, siswa jadi kurang bebas untuk eksplorasi cara lain dalam menjumlahkan pecahan. Kalau ada siswa yang sudah paham konsep dasar, bisa jadi merasa bosan karena harus melewati semua tahapan.